Yuk kita satukan dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur kalau kami sudah mendengar kesaksian yang luar biasa Tuhan. Kami percaya inilah kekuatan buat kami melihat karya Tuhan yang sempurna dalam hidup pasangan suami istri ini Tuhan. Pak Leo dan Bu Rahel. Kami percaya Tuhan kebenaran-Mu ini juga nanti yang akan memerdekakan kami. Urapi bibir lidah hamba-Mu biar Engkau melawat setiap kami yang bergabung malam ini dan semua kemuliaan kembali kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya. Shalom semua. Suara saya bisa didengar jelas ya. Soalnya wifi di tempat rumah saya ini beberapa hari rewel. Saya pakai portable wifi ya. Kita percaya bahwa kesaksian ini ya, sebenarnya saya sudah tidak perlu khotbah ini ya. Tadi berarti sudah dijawab semua ya. Pak Rahel sama Bu Rahel sama Pak Leo tadi punya kesaksian yang luar biasa. Kita percaya bahwa pelajaran apa yang saudara petik dari semua ini, celah saudara ya. Hari ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana kunci berkat di dalam keluarga. Seringkali iblis itu mencuri yang namanya berkat dari satu keluarga ketika ada yang buka celah ya. Yaitu tadi kesaksian Bu Rahel. Coba kalau selalu curiga terus sama suami, bawaannya selalu sensi, diingat masa yang lalu, kesalahan, terus nggak bisa move on, dan terus hidup di masa lalu, bisa nggak keluarga ini pulih? Nggak akan bisa. Dan justru itulah jalan celah membawa banyak rumah tangga akan berjatuhan. Rumah tangga hancur ya. Kita itu sering gini loh, sebagai pasangan suami istri, apalagi kalau punya pasangan 3B. Apa 3B? Brengsek, bobrok, bego ya. Setiap kali kalau sudah berkata, Bu Eli, pasangan saya ini 3B, brengsek, bego ya, yang namanya bobrok, sudah ini semua paketnya lengkap ya. Ketika kita mendapati pasangan 3B ini, sulit loh. Istri sulit tunduk dan sulit menghormati suami. Sebaliknya juga, suami juga sulit untuk menghargai ya dan mengasihi istri. Inilah celah yang membuat banyak rumah tangga dihancurkan. Kita percaya kalau hari ini kita lihat kesaksian tadi, ya kita ini sudah menjadi anak Tuhan. Kalau kita hari ini baik terhadap pasangan yang bego, brengsek, ya, dan bobrok, itu karena kita mau taat sama Tuhan. Istri menghormati, istri tunduk kepada suami, karena dia tahu ketika fungsi itu dijalankan, dia ingin menghormati dan tunduk kepada Tuhan. Amin, saudara. Seorang suami juga seperti itu. Ketika dia menjalankan fungsinya atas istri, ya mungkin istrinya juga selingkuh dan sebagainya. Suami menjalankan apa? Suami menjalankan untuk mengasihi, menghargai Tuhan. Ketika mereka berfungsi, walaupun satu pasangan ini tidak berfungsi, percayalah, Tuhan itu akan bekerja secara luar biasa dan kita sedang menutup celah untuk iblis menghancurkan rumah tangga. Ya, saya terima konseling. Saudara tahu sepasang suami istri yang asalnya mereka keluarga yang harmonis. Ya, hanya karena celah masing-masing, bukan selingkuh loh ya, masing-masing awalnya. Ini satu pasangan keluarga yang tidak ada masalah. Tapi karena ada satu celah yang mereka buat, yaitu kenapa? Karena suami dan istri saling memperhitungkan. Akibatnya mereka tidak bisa menjalankan perannya, suami tidak pernah menghargai istri, istrinya sering direndahkan, ya. Si istri merasa sering tidak dihargai. Saudara tahu jatuh dalam dosa dengan siapa, saudara? Dengan itu loh, petugas cleaningnya AC apa? Servis AC, saudara. Secara akal tidak mungkin, saudara. Tapi kita tahu bahwa ada yang namanya matra. Suaminya lagi kebingungan. Suaminya bilang gini, Bu Eli gimana? Istri saya sudah seperti orang error. Kalau dilarang berhubungan dengan tukang servis AC, Bu Eli, itu bisa nangis-nangis. Bisa seperti orang mabuk, Bu Eli.
Rumah tangga kami mau jadi seperti apa? Anak-anak mau jadi apa? Ketika tahu mamanya jatuh dalam dosa dengan orang tukang servis AC. Saudara tahu. Dan ketika saya konseling istrinya bilang gini, Bu Eli gimana? Saya ya tahu, saya begitu begoknya. Saya begitu bobroknya, Bu Eli. Tapi saya sudah tidak bisa lagi lepas, Bu Eli. Ketika saya berusaha memutuskan hubungan dengan orang ini, justru yang makin tampak saya makin menderita. Saya makin memiliki rasa kangen sama dia. Kalau dia tidak kontak saya mulai kelimpungan, Bu Eli. Saudara lihat, iblis itu begitu jahatnya. Ketika saudara membuka celah buat iblis untuk masuk, itu bahayanya luar biasa. Makanya yuk sekarang suami istri, masing-masing walaupun pasanganmu bukan terbaik, ingat, jalankan fungsimu supaya apa? Supaya kunci berkat di dalam keluarga itu terjadi. Yuk kita baca firman-Nya. Di 1 Korintus 1 ayat 10 ya. Kita tahu Bu Rachel tadi itu kesaksiannya luar biasa ya. Dia tahu bagaimana level dia sebagai anak Tuhan sehingga dia juga berkata tidak perlu ngelabrak yang namanya wanita itu ya. Walaupun punya kesempatan. Walaupun saya juga punya kesempatan ketika orang memanasi saya untuk segera melabrak ya, tapi saya tahu ya hari itu juga saya pernah di dalam satu pesawat saudara dengan wanita itu. Tapi saya punya penguasaan diri, ya rasanya kepingin saya hantam, saudara. Saya bertemu dan satu pesawat, bayangin saudara, dengan pelakor saudara. Ya, saya mau pelayanan, tiba-tiba saya ketemu dia di dalam satu pesawat, duduknya, ya itu hanya beda berapa baris, saudara. Dan saya lihat waktu itu ada di seberang saya. Kalau saya bisa marah, saya ingin hantam itu perempuan. Tapi saya tahu level fungsi saya sebagai anak Tuhan, saya tidak mau mempermalukan Kristus. Sehingga saya berkata, saya tidak akan pernah melakukan itu walaupun rasanya hati ini panas. Yuk kita baca 1 Korintus 1 ayat 10. Tetapi aku menasehatkan kamu saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus supaya kamu seia sekata. Lihat ya. Dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu, sehati, sepikir. Saudara lihat kunci berkat di dalam keluarga itu Tuhan tidak menghendaki perpecahan, tapi satu keluarga yang bersatu. 3 hal saudara kunci berkat dalam keluarga. Yang pertama sekata, 3S, sekata, sehati, sepikir. Kalau saudara kepingin dalam satu kehidupan rumah tangga diberkati, 3S dijalankan. Yaitu apa? Jangan ada perpecahan, bersatu. Jujur kalau saudara tanya, saudara boleh, mungkin saudara tidak percaya, tanya kalau ke Surabaya, tanya orang di rumah saya, Bu Eli sama suami pernah bertengkar enggak? Selama justru ketika suami saya enggak selingkuh, saya baik-baik, itu pertengkaran terjadi. Tapi pada waktu suami saya berselingkuh, rumah tangga kami ada masalah, dan saya mengerti fungsi saya, tanya pembantu saya, enggak pernah ada pertengkaran, saudara. Sama sekali, walaupun suami saya lagi marah, maki-maki saya belajar untuk diam. Setelah dia maki saya diam, sudah selesai. Tidak ada kelanjutannya. Tapi coba kalau saya lagi balas omongan dia, maka itu akan terjadi perang besar, saudara. Tapi ketika saya mengerti firman, saya nggak mau bertengkar. Saya tahu Tuhan tidak menghendaki perpecahan, pertengkaran, tapi ada kesatuan. Yuk kita buka sekata, ya. Jadi artinya di dalam satu rumah tangga, perkataan kita itu tadi, Bu Rachel berkata, jangan sampai perkataanmu itu perkataan yang sia-sia. Kalau lagi dicaci maki suami, jangan balas. Karena di 1 Petrus 3 ayat 19 ketika caci maki tidak dibalas dengan caci maki, disitulah panggilan berkat itu terjadi. Makanya yuk baca Efesus 4 ayat 29, ayat yang sudah tidak asing. Jangan ada perpecahan, kadang-kadang dari mulut. Ibu-ibu ini mulutnya kurang bisa penguasaan diri yang baik, bawel, ya.
Kalau sudah suami sudah mulai dicurigai bawaannya, ini mulut tidak bisa dikunci. Maunya seperti detektif. Saya dulu pernah ditegur suami saya waktu saya belum bertobat. Dia bilang gini, kamu ini ya seperti saya ini maling. Kamu ini kayak satpam buat saya. Ketika saya pulang terlambat, kamu sudah memberikan saya sejumlah pertanyaan seperti satpam menangkap maling. Ditanya dari mana? Pulang kok telat 1 jam. Terus makannya sama siapa? Terus tadi mampir-mampir kemana? Jam ini kamu ada di mana? Itu saya dulu. Selama suami saya tidak bisa jawab dengan jelas dan saya merasa dia curiga, itu tidak akan pernah berhenti. Saya terus cecer. Tidak bisa, jam ini tadi aku miss call kamu dan kamu tidak jawab sama sekali. Dan jam ini kamu ada di mana? Dan ketika dia sebut saya lagi makan dengan si A langsung saya WhatsApp, apa benar suami saya lagi makan sama kamu jam ini? Kalau ketahuan bohong lagi, saya marah lagi. Dan itu tidak ada berhentinya, saudara. Itulah yang membuat rumah tangga itu sepertinya keadaannya baik-baik. Kelihatannya saya sama suami Romeo and Juliet. Tapi siapa yang tahu suami saya menyimpan banyak dendam, kepahitan dengan saya. Bahkan dia bilang gini, kamu tahu ya, kamu ini istri yang kebangetan. Kamu tahu dulu kamu kalau memperlakukan saya seperti apa. Sampai dia cerita sama teman saya, Eli ini memenjarakan saya bukan hanya seperti penjara di Surabaya, tapi sudah seperti di Cipinang. Sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Keluar dari pemandangannya aja saya sudah dicurigai banyak hal. Saudara lihat keadaan seperti ini, belum lagi mulut saya yang bawel, itu yang menyebabkan pertengkaran, saudara. Yuk kita baca Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka mendengarnya beroleh kasih karunia. Waktu saya mengerti firman, saya tahu ternyata suami saya sampai tidak bisa bertobat terima Yesus itu karena salah saya di dalam perkataan. Kenapa? Karena sering keluar mungkin perkataan kotor, waktu dibalas bodoh sendiri. Jujur saya itu dulu kalau ngomong ceplas-ceplos, saudara. Kalau saya sudah marah sama suami saya cuma bilang, kamu ini loh ya, kok bisa seperti ini, kayak orang gila aja loh. Orang sudah waras diomong gila, saudara. Bayangin mulut ini, perkataan. Yang pertama, jangan ada perkataan kotor. Yang kedua, perkatakan yang baik. Yang ketiga, perkatakan yang membangun. Karena ketika saudara bisa mengatakan seperti itu, ketika saya praktek, ternyata suami saya benar-benar beroleh kasih karunia, bisa kenal Kristus. Dulu saya injili sampai bertahun-tahun, dia semakin benci dengan Kristus, dia semakin benci dengan orang Kristen, dan dia berkata gini, orang Kristen tidak jauh lebih baik dari saya. Ternyata itu nyindir saya yang tidak tahu diri. Kenapa? Karena setiap hari perkataan saya yang negatif, perkataan maki, perkataan yang tidak membangun. Ketika suami saya tidak punya perkataan yang baik, sehingga hidup mati saya dikuasai lidah. Kalau suami saya lagi berbuat salah, saya bilang gini, cerai. Kalau bertengkar, cerai. Itu yang makan buahnya. Saya terlalu percaya diri bahwa suami saya tidak mungkin ceraikan saya, nggak mungkin bisa selingkuh walaupun saya ancam dia langsung hatinya. Wah, kalau dulu saya punya kekuatan begitu ngomong cerai dia ngalah, saudara. Tapi ketika prahara ini terjadi, saya merenung. Saya punya andil yang besar, yaitu saya tidak pernah sekata dengan suami saya. Saya selalu berusaha melawan dia. Saya bukan seorang istri yang tunduk. Makanya hari ini yuk kunci berkat yang pertama, sekata. Percayalah ketika perkataanmu positif, perkataanmu membangun, dan perkataanmu yang baik, itu adalah
kasih karunia yang akan membawa suami, pasangan hidup saudara dan saya mengenal sumber kasih karunia, yaitu Yesus. Dan ketika hal yang positif diucapkan, maka apa yang baik, Tuhan akan membalik keadaan dari keadaan yang tidak baik, suami yang tidak baik, suami yang 3B tadi, brengsek, ya, yang bego, yang bobrok akan dirubah menjadi suami yang luar biasa, yang baik, yang mengasihi istri, yang menghormati, menghargai istri. Amin, saudara. Yuk, yang kedua, ya, kita bahas bagaimana sih sehati. Orang sehati dalam rumah tangga itu gimana, saudara? Amsal 17 ayat 9 dan 14. Amsal 17 ayat 9 dan 14. Orang yang punya hati, ya, kalau saudara tidak punya hati, saudara tidak akan bisa menjalankan fungsi dalam rumah tangga itu dengan baik. Saya jujur, kalau main perasaan terus, saya tidak mungkin bisa hari ini bertahan. Yang saya bisa pertahankan kalau saya tidak punya hati buat suami saya, yaitu apa? Kebencian, rasa ingin membalas. Saya sudah kepingin cerai, saya sudah kepingin kabur dari suami saya. Dan saya mungkin bisa ngomong gini, Tuhan kalau boleh tukar pasangan, tukar tambah Tuhan, yang lebih baik. Mungkin saya bisa berkata seperti itu, yang lebih muda, yang lebih ganteng. Yuk kita baca Amsal 17 ayat 9-14. Siapa menutupi pelanggaran, mengejar kasih. Lihat ya, orang kalau punya sehati, walaupun suaminya tidak berfungsi dengan baik, istrinya tidak berfungsi dengan baik, karena dia punya hati, maka dia akan melakukan kasih, yaitu menutup pelanggaran, mengejar kasih, tetapi siapa membangkit-bangkit perkara, menceraikan sahabat yang karib. Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air, jadi undurlah sebelum perbantahan dimulai. Orang kalau punya hati, sehati, saudara menjalankan fungsi di dalam rumah tangga, walaupun pasanganmu seburuk apapun, sebobrok apapun, sebego apapun, percayalah, kasih itu akan menutupi pelanggaran. Waktu hatimu punya kasih, saudara tidak akan membangkit-bangkitkan perkara. Saudara tidak akan lagi mengingat kesalahannya dan diingat-ingat, dulu loh kamu seperti ini, kamu loh dulu nyakiti, dulu kamu merugikan aku, dulu kamu seperti ini. Saudara tidak akan seperti itu. Kenapa? Karena kita punya hati yang mengasihi. Saudara akan menutupi kasih, saudara itu akan menutupi banyak pelanggaran daripada pasanganmu. Saudara akan tidak bangkit-bangkitkan perkara, justru perkara yang besar dikecilkan, yang kecil dianggap sudah tidak ada. Percayalah, Tuhan itu tidak pernah tidur, saudara, atas hidup saudara dan saya yang hari ini punya hati untuk pasangan hidupmu. Dan berkat itu akan tercurahkan. Nanti kita lihat apa sih berkat kalau saudara hari ini punya sekata, sehati, dan sepikiran. Ya, yang ketiga, kasih itu akan menjauhi perbantahan. Makanya kenapa saya nggak bertengkar walaupun jengkel, saudara. Kadang-kadang sudah tidak salah, sudah minta maaf, sombongnya minta ampun. Saya merasa bahwa Tuhan, saya tidak salah. Tapi saya berusaha untuk meminta maaf karena saya belajar firman. Saya merendahkan hati saya untuk belajar mengampuni, minta maaf terlebih dahulu. Tapi ketika saya berkata minta maaf, jawaban suami saya apakah baik? Enggak. Justru dia malah maki-maki saya. Enggak perlu kata maaf. Memang kamu istri yang tidak tahu diri. Kamu memang istri yang bisanya apa? Suka bikin susah hidup orang. Coba saudara, jengkel enggak saudara? Dalam hati saya, aduh orang ini ya sombongnya, saya ini minta maaf itu bukan karena saya salah loh, tapi karena saya itu mau jalankan firman. Tapi apapun yang terjadi, saya tetap percaya bahwa ketika saya sehati, saya akan menikmati berkat Tuhan. Saya sedang menutupi pelanggarannya. Saya hari ini sedang tidak membangkit-bangkitkan perkara. Saya sedang menjauhi perbantahan. Hari ini tidak ada pertengkaran. Kenapa? Karena saya mengerti firman. Saya tidak mau bantah-bantahan. Tidak ada gunanya ibu-ibu. Ya, bapak-bapak juga yang memiliki pasangan lagi error. Sampai jatuh dalam selingkuh, KDRT, mungkin mulutnya kasar. Percayalah, orang seperti ini lagi sakit jiwanya. Kalau sudah sakit, itu berarti pikiran
pikirannya sakit, perbuatannya sakit, perkataannya sakit. Semua yang dilakukan pasti menyakiti. Tapi ketika kita sadar, kita yang mengerti kebenaran, seharusnya kita ini yang harusnya bisa berdiri teguh, saudara. Amin, saudara. 3 hal yang sehati ya, menutupi pelanggaran. Hari ini ibu-ibu yang khususnya ya suka ngungkit-ngungkit kesalahan, mungkin bapak-bapak juga, yuk bertobat. Mulai kasih menutupi pelanggaran, mulai tidak bangkit-bangkitkan perkara, mulai menjauhi perbantahan. Yuk, kalau saudara bisa seperti ini, percayalah, kita akan menikmati pemulihan seperti Bapak Leo dan Bu Rachel. Kita akan nikmati anggur yang manis, cinta yang mula-mula. Bukan hanya itu loh, banyak pasangan suami istri yang sudah dipulihkan Tuhan, itu berkatnya luar biasa, saudara. Amin. Berkat pemulihan yang Tuhan berikan itu luar biasa. Makanya yuk kita kejar ya. Yuk yang ketiga. Bagaimana sepikir? 1 ayat lagi kita selesai ya. Roma 15 ayat 1 dan 7. Roma 15 ayat 1 dan 7. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Ya, lihat ya, kalau dalam pikiran kita selalu positif, memandang pasangan kita yang tidak berfungsi dengan baik, ya, itu yang pertama. Jangan kita mencari kesenangan kita sendiri, itu yang kedua. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Hari ini yuk sepikirlah, berpikirlah positif tentang pasanganmu, karena hari ini engkau bertahan dengan pasangan yang 3B itu, karena engkau sedang mempertahankan kemuliaan Allah. Yang pertama apa? Sepikir, kita ini harus rela menanggung kelemahan orang yang enggak kuat. Selama kita sebagai istri, ketika Tuhan taruh itu di hati saya, Tuhan bilang gini, engkau lihat anak-anakmu hari ini, begitu rapuh, suamimu sudah hancur, kalau engkau enggak move on, siapa yang akan membangkitkan keluargamu? Tuhan cuma ingatkan ada satu tiang, yaitu engkau. Ketika tiang ini berdiri teguh, maka seisi rumahmu pasti selamat. Selama engkau belum melihat suamimu, anak-anakmu sehat, engkau jangan pernah berhenti menjadi penolong. Teruslah berkorban, walaupun itu bercucuran air mata. Kenapa? Karena yang kuat rela menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Itu tadi, kalau saudara kuat, saudara mengerti kebenaran, maklumi pasanganmu yang hari itu lagi jatuh dalam dosa. Pasanganmu walaupun sudah mengenal firman, tapi tetap bisa menjatuh dalam dosa. Kita ini jangan menjadi hakim. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan mencari kesenangan sendiri. Kalau saya mau cari kesenangan sendiri, mau enggak? Seperti hari ini bertahan dengan keadaan seperti keset, mungkin sampai bertahan dihina-hina, bertahan sampai 2 anak. Kalau mau cari kejar kesenangan egoisnya diri sendiri, enggak ada yang mau. Tapi ketika pikiran Kristus itu ada di dalam pikiran saya mulai berpikir, iya ya, namanya penolong ya rela berkorban. Memang jujur ketika jadi penolong, sakitnya di sana-sini. Karena apa? Karena kita enggak cari kesenangan diri sendiri. Kita tahu kita sedang menanggung kelemahan anak-anak suami yang lagi hari ini jatuh. Saudara, betapa terlukanya anak-anak saya pada waktu suami saya jatuh dalam dosa. 3 anak ini terpukul. Hari itu kalau saya tidak punya sepikir dengan Kristus, dan saya tidak sepikir dengan apa yang saya akan terjadi, saya hari ini tidak mungkin bisa jadi penolong yang baik buat suami dan 3 anak saya. Saya mulai tanamkan pikiran, iya, saya kuat, suami saya lagi lemah, anak saya lagi lemah, saya harus kuat. Saya tidak boleh cari kejar egois saya. Saya mulai cari matikan kepentingan saya. Saya mulai tidak berkata gini, mana cintamu? Saya mulai tidak tuntut. Saudara tahu betapa waktu tahun-tahun lalu saya mengalami masalah ini sulit, saudara. Mana anak-anak juga marah-marah. Kenapa? Karena mental mereka juga terpukul. Bawaannya marah-marah.
Kalau ditanya semua pada jutek. Belum lihat suami seperti itu juga juteknya luar biasa. Rasanya di dalam rumah ini saudara saya itu cuma bilang, aduh Tuhan, rasanya enggak kuat. Kalau mau cari kesenangan diri sendiri, dugem sana, dugem sini. Lari sana cari hiburan. Bisa enggak saudara? Saya bisa senang-senang sama teman-teman, dugem malam dunia malam, saya bisa happy-happy. Tapi tanya anak saya, itu enggak pernah saya lakukan saudara. Saya banyak duduk, saya banyak berdoa, saya banyak nangis sama Tuhan. Untung hari itu saya ngambil keputusan yang tepat. Sehingga walaupun hari itu saya rasanya beban berat, tapi saya tidak cari kesenangan diri sendiri. Terbukti hari ini, ketika anak saya, suami saya sudah terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, itu karena saya tidak lagi egois. Yang ketiga, penerimaan bukan penghakiman. Ya, kalau kita mengalami masalah, kita harus sepikir, saudara, yaitu apa? Terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus. Amin, menerima kita. Hari itu saya tidak melihat penghakiman lagi. Asal mulanya saya suka marah sama anak-anak. Saya jadikan mereka sasaran. Hari itu ketika anak-anak lagi labil, anak-anak juga kadang-kadang nilainya dapat 4. Pernah satu kali anak saya nilainya dapat 5. Apakah penghakiman yang saya keluarkan? Saya tahu mereka lagi labil. Ada banyak kesalahan yang mereka lakukan. Satu kali anak saya bilang gini, Mam, aku dapat nilai itu 5, Mam. Saya cuma bilang, kamu adalah anak yang pinter, kamu anak yang hebat, kamu anak mama yang hebat, hikmat 10 kali lipat lebih pinter dari orang berilmu. Hari ini apa yang saya gemakan? Saya melihat anak yang luar biasa, dengan nilai yang luar biasa, saudara, yang enggak pernah saya pikirkan. Amin, saudara. Itulah kuasa. Kalau hari ini kita punya 3 hal, 3S, sekata, sehati, sepikir, saudara. Walaupun kita lagi mengalami masalah, punya pasangan yang limited edition, tetaplah percaya. Kalau 3S ini saudara jalankan, yuk kita lihat apa sih berkatnya. Ya, di Matius 18 ayat 19, ya. Saya percaya hari-hari ini kalau orang bilang Bu Eli, kalau saya lihat berkatnya Bu Eli saya ngiler, tapi saya tidak mau jalani prosesnya. Saudara tahu kenapa saya diberkati? Karena saya praktek firman, saudara. Yuk kita lihat. Matius 18 ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka juga akan dikabulkan oleh Bapakku di surga. Ya, lihat ada kata sepakat. Makanya suami istri kalau sehati itu doanya luar biasa, powerful. Makanya kenapa saya tidak mau uring-uringan sama suami. Setiap hari walaupun terlihat saya, mungkin suami saya tidak tidur di rumah, tapi saya sehati loh sama suami. Saya kalau ada salah, saya cepat minta maaf sama suami. Sehingga suami saya tidak ada ganjelan sama saya juga tidak ada ganjelan. Walaupun mungkin dipisahkan oleh rumah, ya mungkin suami saya tidak tidur di rumah, tapi kita komunikasi lancar, saudara. Kita sehati. Saya tidak pernah ada rasa keraguan untuk sewaktu-waktu membuat WhatsApp sama dia. Dan sama suami saya ketika membutuhkan sesuatu, dia juga tidak ragu-ragu lagi untuk WhatsApp, untuk tanya sesuatu. Kenapa? Karena dia tahu bahwa saya selalu berusaha membereskan setiap masalah. Hari itu ada ganjalan, saya yang berusaha melangkah terlebih dahulu. Amin. Yuk buka Mazmur 133 ayat 1 dan 3. Nyanyian Syiara Daud, sungguh alangkah baiknya, indahnya apabila saudara diam bersama dengan rukun seperti embun gunung Hermon yang turun di atas gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara lihat, sehati, ya, sekata, sehati, sepikir, itu yang akan membuat saudara hari ini berkatmu di dalam keluarga, yaitu 3 hal. Yang pertama, Tuhan memperhitungkan doa-doa kita. Amin. Yang kedua, Tuhan memerintahkan berkat. Ya, amin saudara. Yang ketiga, Tuhan memerintahkan kehidupan selama-lamanya. Percayalah, waktu saya bisa praktek seperti itu, saya percaya ya,
Hari ini saya bisa diam rukun bersama loh sama suami. Makan pun enggak ada ganjelan. Saya kalau makan ya diambilin suami. Saya kalau makan suami saya juga bisa ambilin. Kami seperti tidak ada apa-apa. Bahkan di depan anak-anak kami bisa bersendar gurau. Kami bisa diam rukun bersama. Daripada yang tidak ada prahara, kelihatan pencitraan di Instagram mesra, tapi kalau tidur satu di lantai 1, satu di lantai 2. Buat apa, saudara? Lebih baik jangan pencitraan di depan dunia, di depan banyak orang, tapi sementara Tuhan tahu bahwa hidupmu tidak pernah yang namanya lagi sudah ada sepakat, sehati, sepikir. Hari ini yuk kita sebagai pasangan suami istri, siapapun pasanganmu, kita yang lemah itu wajib menanggung, yang kuat wajib menanggung yang lemah. Jangan hidup dalam penghakiman, saudara. Amin. Jangan kejar kepentinganmu sendiri, mulai pikirkan bagaimana kepentingan menyenangkan hati Tuhan juga. Amin, saudara. Yuk baca quote sama-sama karena sudah malam. Franz, yuk saat nyanyikan satu lagu, yuk baca. Buang semua hal-hal yang membuat perpecahan dalam kehidupan berkeluarga, supaya damai. Lihat ya, damai dan berkat Tuhan tercurah dalam rumah tangga saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Kalau kepingin diberkati itu tadi doa powerful, ada berkat, ada kehidupan selama-lamanya. Yuk suami istri, siapapun pasanganmu, mulai hari ini yuk sepakat. Ya, jangan lagi kata-katamu suka maki-maki, sehati. Kasih itu menutupi banyak pelanggaran. Ya, saudara, hari ini juga apa yang terakhir tadi, sepakat, sehati, dan sepikir. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang baik. Kami tahu kami tidak kepingin berkat dalam rumah tangga kami dicuri oleh iblis. Malam ini kami mengerti kebenaran firman-Mu. Kami tidak ingin memberi jalan buat iblis untuk memporak-porandakan, menghancurkan rumah tangga kami. Ketika kami menyadari firman-Mu Tuhan, siapapun pasangan hidup kami tidak akan pernah melihat seperti yang kami lihat. Tapi kami tahu bahwa Engkau punya cara pandang yang berbeda, Tuhan. Engkau memandang pasangan hidup kami adalah seperti Engkau mengasihi mereka, Tuhan. Engkau pun mati buat mereka. Engkau pun mau, Tuhan, mereka juga selamat melalui kehidupan kami. Mereka bisa diubahkan, Bapa. Kami mengucap syukur supaya kami tahu, Tuhan, kami hari ini, Tuhan, kami mau sepakat, sehati, sepikir, Tuhan. Walaupun pasangan kami bukan yang terbaik, kami mau Tuhan melalui kasih kami Tuhan menutupi pelanggaran. Kami tidak mau membesarkan perkara, bahkan kami mulai malam ini akan menjauhi perbantahan Tuhan. Kami tidak mau hidup dalam perdebatan. Biarlah Tuhan Engkau memberikan kemampuan buat setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa. Kami percaya malam ini kekuatan-Mu mengalir. Ketika kami mengerti firman, kami tahu doa-doa kami akan punya kuasa, di mana Tuhan memerintahkan berkat, memerintahkan kehidupan atas kehidupan kami selama-lamanya, termasuk keturunan kami akan diberkati Tuhan. Biarlah setiap kami mau Tuhan menjadi pelaku firman Bapa. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan malam ini juga Engkau berkati Tuhan Pak Leo dan Bu Rachel yang sudah bersaksi, biar keluarga ini menjadi saksi-Mu di mana-mana. Keluarga ini akan terus menjadi kesaksian yang hidup supaya banyak rumah tangga dipulihkan. Kami percaya anak-anak diberkati semuanya Tuhan. Kau pakai kedua hamba-Mu ini secara luar biasa Bapa. Dan kami berdoa sehati Tuhan buat hari ini Tuhan. Ada seorang ibu yang membutuhkan anak. Dan bertahun-tahun mereka bergumul tentang keturunan dan sampai hari ini mereka belum diberi anak. Dan itu sering kali membuat satu perdebatan, mungkin ada yang membuat satu rasanya kekurangan di dalam kehidupan rumah tangga mereka, merasa bahwa mereka belum sempurna, mereka belum lengkap. Tapi biarlah malam ini Tuhan, kami sehati berdoa di dalam nama Tuhan Yesus.
Kami saat ini berdoa supaya rahim Tuhan Engkau jamah, Engkau tanamkan benih di dalam kandungannya, di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi saudara yang ingin punya keturunan yang sampai hari ini belum punya keturunan, biar Engkau menumpangkan tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan, kuasa-Mu bekerja Tuhan. Engkau sendiri yang memberikan Tuhan benih ilahi di dalam kandungannya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan segala acara ini dalam tangan-Mu. Kami percaya kuasa Tuhan dinyatakan malam ini buat yang sakit Tuhan, biar kesembuhan itu terjadi. Yang hari ini ngalami masalah dalam rumah tangga, pemulihan anggur yang manis itu terjadi. Yang ngalami masalah keuangan, sehati berdoa Tuhan. Engkau yang membuka jalan, Engkau yang membuka pintu berkat. Karena kami tahu ketika kami rukun diam bersama dengan pasangan hidup kami percaya Tuhan, Tuhan akan memberikan berkat, mencurahkan berkat yang luar biasa. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur, berkati setiap kami yang sudah melayani malam ini, jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Terpuji namamu Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati.